Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Kalian tahu suku itu suku siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu, partai Habaib nih. Hilangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting, karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Saudara, beberapa hari ini kita diramaikan oleh sebuah polemik tentang hilangnya seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah, dalam kamus sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang tokoh yang juga telah menjadi pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, dan penggagas dan yang mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945 sehingga menggerakkan arek-arek Surabaya untuk melawan upaya kolonialis baik Inggris maupun Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, ternyata tidak ada di dalam kamus sejarah. Hilangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kamus sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang menurut saya sangat penting, karena kamus ini dibuat, diterbitkan, dan telah ada ISBN-nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentu saja polemik ini lebih ramai karena justru ada tokoh-tokoh PKI di dalam kamus itu. Ada tokoh PKI seperti Sneflit, Musso, Darsono, Aidit, dan lain-lain. Bagaimana bisa tokoh penting seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak dibuat entry-nya di dalam kamus, sementara tokoh-tokoh PKI yang jelas-jelas berkhianat kepada Republik Indonesia dimuat dengan panjang lebar. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Dan ini menurut saya memerlukan satu investigasi yang serius agar sejarah tidak dibolak-balik, agar sejarah tidak dibelokkan. Kita tahu selama ini selalu ada upaya untuk mengembalikan sejarah dengan penuh keraguan, terutama yang terkait dengan komunisme. Sejarah tahun 1948 tentang pemberontakan PKI Musso di Madiun selalu dikatakan sebagai provokasi Hatta atau Red Drive Proposals. Ini adalah akibat Perang Dingin. Begitu juga di tahun 65, mereka yang pro kepada PKI dan pro kepada sejarah versi PKI mengatakan bahwa itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Itu bukan kudeta dari PKI. Saudara-saudara, dalih semacam ini adalah sebuah dalih yang bukan baru. Tetapi kita tahu bahwa semua buku kesaksian dan juga pelaku-pelaku ya, yang waktu itu masih hidup, yang kita percayai, dan mereka adalah orang-orang yang pro kepada Republik seperti Muhammad Hatta, menjelaskan peristiwa 48 adalah sebuah kudeta yang didalangi oleh Musso dan kawan-kawan ingin menjadikan Republik Indonesia menjadi negara komunis, bagian dari Soviet ketika itu. Dan ini sebuah pengkhianatan karena mereka menusuk dari belakang ketika kita berjuang berusaha melawan kolonialis Belanda. Tiba-tiba PKI menusuk dari belakang pada saat yang sama. Begitu juga di tahun 65, para jenderal dibantai, dibunuh dengan sadis, disiksa, kemudian mereka dikuburkan di lubang buaya, dan besoknya saudara Untung membuat pengumuman tentang Dewan Revolusi yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Dan ini adalah tipikal
dari kudeta PKI. Begitu juga Harian Rakyat pada 2 Oktober mengamini apa yang menjadi kudeta tersebut. Upaya Saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Saya orang GAM yang pernah pegang AK-47, LPG, Arsyad, Minimi, dan pernah berperang dengan TNI. Kenapa saya tidak bermusuh dengan Indonesia? Karena saya sudah paham, sudah mempelajari tentang untuk menghancurkan sebuah bangsa, dan saya sudah mempelajari asal usul. Karena saya pernah tinggal di Eropa sebagai seorang berpolitik, dan saya seorang pemegang senjata, pernah berperang juga dengan TNI. Kenapa saya sekarang tidak memusuhi Indonesia? Karena suku Jawa di saat saya memprediksi sejarah-sejarah nenek moyang saya, perjuangan nenek moyang saya dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh Nusantara, rupanya ada ikatan persaudaraan semua. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Kalian tahu suku siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu, pakai habaib nih, Habib nih. Kenapa saya berani mengatakan para habib-habib ini adalah mereka ini ingin mengadu domba bangsa kami? Karena nenek moyang mereka itu daripada zaman dulu itu, bersama penjajah. Karena nenek moyang saya pernah berperang dengan mereka dulu di Aceh. Itulah sebab saya harus mengkaji sejarah bangsa ini. Saya harus tahu asal usul bangsa ini. Kenapa? Apa sebab Aceh selalu diadu domba antara Aceh dengan Jawa? Ini mesti ada orang, ada oknum ingin menghancurkan bangsa ini. Sedangkan nenek moyang kami menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa. Saya orang GAM, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.